A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai salam, saya mau ucapin jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya Allah ya Rabb, betul-betul hadza min fadli Rabbi. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan ini semua. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada yang gerakin kecuali Allah, enggak ada yang buka kecuali Allah, enggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah, enggak ada yang ngasih sehat kecuali Allah, enggak ada yang bisa pertemukan kita kecuali Allah, enggak ada yang bisa tetepin iman kita kecuali Allah, enggak ada yang bisa langkah kita kecuali Allah, enggak ada yang bisa mudahkan kita kecuali Allah, enggak ada yang bisa gerakkan hati kecuali Allah. Enggak ada deh, enggak ada sama sekali. Kita la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, terima kasih Pak, terima kasih. Enggak ada yang bisa bawain kecuali Allah yang gerakin hati, betul enggak? Kalau Allah enggak gerakin enggak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya kepada sesepuh kita nih, Bapak Ali Kali Nasution, yang Masya Allah salah satu pendiri atau pendiri ya, Masya Allah. Kepada para guru, kepada para ustadz Pak hadir, yang hadir sengaja saya nggak iklanin, saya nggak taruh di Facebook, Twitter, Instagram, sengaja takut keramaian. Ya takut keramaian, maklum ya apa ya, keramaian itu berbeda dengan keramaian. Tergantung siapa yang bikin keramaian, benar nggak? Banyak yang bikin keramaian nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita bikin keramaian, waduh, Pak kena udah. Makanya saya bilang keramaian itu belum tentu keramaian. Kerumunan berbeda dengan kerumunan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih juga khusus kepada panitia DKM yang mengusahakan menjemput. Ya, terima kasih banget mau menjemput gitu ya. Dijemput nggak dijemput, insya Allah ane datang. Cuman tadi dijemput, jadi enak dah begitu ya. Terima kasih juga kepada masjid-masjid sekitar ya yang menjadi anggota dari komunitas-komunitas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini langkah kaki kita ini langkah yang mempermudah jalan ke surga. Rasulullah yang bilang, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyengaja memudahkan, meringankan langkah kakinya yaltamisu fi ilman, ya untuk menuntut ilmu, ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Itu gara-gara ngaji, gara-gara datang ke pengajian. Walaupun yang dibahas di pengajian itu berbeda, tapi Allah akan berikan pemahaman dari tempat lain. Begitu. Maknanya gimana? Maknanya misalnya yang dibahas di dalam masjid itu soal misalnya soal wudu, tapi tahu-tahu urusan bisnis kita jadi ada rasanya. Kan kita datang ke pengajian, Allah mudahkan langkah kita ke surga. Kita lagi bisnis. Gara-gara datang ke pengajian, bisnis kita itu akan berkata dalam hati, halal nggak ya? Nah, ada saringan tuh gara-gara datang ke pengajian. Kita mau masuk ke restoran, tiba-tiba hati kita ragu. Ibu kan suka nih masuk ke kuliner. Itu tiba-tiba di hatinya berkata, ini mengandung babi nggak ya? Ketahuilah, itulah yang disebut furqan gara-gara datang ke pengajian. Furqan itu pembeda antara yang halal dan yang haram. Dan itu sifatnya otomatis. Kalau kata orang Betawi, ndredeg di hati nih, kayaknya ada yang membuat keraguan. Nah, ragu itu alarm dari Allah Subhanahu wa taala.
Gara-gara apa itu bisa punya kayak begitu? Dibisikin sama malaikat Jibril. Gara-gara apa itu dibisikin? Karena janjinya malaikat Jibril kalau kita istiqomah. Al-Quran yang menyampaikan itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya itu malaikat. Itu turun di dunia bukan di akhirat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu bilang la takhaf la tahzan wabshir lahu bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu kata malaikat. Jangan takut, jangan gelisah. Istiqomah, jangan takut, jangan gelisah. Kami, kata malaikat, awliya'ukum, kami ini penolong kamu fil hayati dunya, pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu semua didapat gara-gara kita datang istiqomah. Itu apresiasi saya tertinggi untuk yang hadir hari ini. Dikasih motivasi agar kita terus jangan pernah tidak. Setiap ada kajian di mana saja, siapa saja yang datang, datang. Siapa saja yang nyampein, datang. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang orang katakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan, jangan. Lihat aja apa yang dikatakan. Kalau benar ambil, nggak benar buang. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Ntar kita ada sifat subjektivitasnya tinggi, akhirnya kita nggak bisa ambil dari kebenaran. Baik, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah ya Allah, bismillah jalallah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah rabbi Allah hasbiyallah tawakkaltu ala Allah itasamtu billah fa tamirullah masyaallah quwwata billah. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah amana billah wa may yu'min billahi fa alaih. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada diriku, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi, aku berwasiat kepada antum semua dan juga kepada diriku, usikum wa nafsi bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Faqad fazal manittaqo, pasti menang orang yang bertakwa. Wa khaba man tagha, pasti binasa yang berlebih-lebihan. Pasti lebih pasti daripada 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan kan 2. Kalah pastinya dengan firman Allah. Kalah pastinya dengan firman Allah. Allah lebih pasti. Al-Quran lebih pasti. Ustaz, belum tentu. Siapa bilang belum tentu? Itu kalah dalam peperangan. Enggak kalah. Kalah definisi kita sama kalah definisi Allah beda ternyata. Hamzah terbunuh, dirobek, digigit jantungnya oleh Hindun, dipotong kupingnya, dipotong sama ke Hindun kupingnya, dijadikan kalung, dibolongin kupingnya, kuping Hamzah. Menurut pendapat kita kalah atau menang itu? Menang, Pak. Dia hidup di sisi Allah. Ya. Jadi beda. Ya, orang beriman udah pasti menang. Faqad faza manittaqo, pasti menang orang yang bertakwa. Menang di dunia, menang di akhirat. Di dunia terlepas dari segala urusan dunia, di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi saya memberikan motivasi soal furqan, yaitu kemampuan otomatis yang kita dapat dari kita menilai mau masuk restoran, halal apa haram ya, halal apa haram ya. Sebenarnya itu haram, udah pasti, karena perintah Nabi, da'ma yuribuka illa ma la yuribuk. Yang ragu tuh buru-buru tinggalin. Itu bisikan,
bisikan malaikat Jibril tuh, babi. Kita haram apa enggak ya? Haram apa enggak ya? Haram apa enggak ya? Tapi setan masuk lagi di situ dengan berkata, makan itu banyak yang pakai jilbab makan. Nah, akhirnya kita halal, cobain tuh, enak kok, enak, kita makan sepiring. Bapak-bapak, Pak, bisnis juga begitu, Pak. Begitu ente ada yang ngajakin bisnis nih, kita investasi yuk, kita bisnis yuk. Bisnis apaan? Bisnis ini, boleh nggak nih? Tak tahu hati kita ragu, boleh apa kagak ya? Boleh apa kagak ya? Boleh apa kagak ya? Itu furqan, buru-buru tinggalin. Definisi ragu apa? Ragu adalah alarm dari Allah bagi orang beriman ya. Nggak beriman memang nggak ada catatan. Orang beriman memang, orang nggak beriman nggak ada catatan. Mau jungkir balik kayak nggak ada berlaku buat dia pada. Bagi orang beriman ya, ragu adalah alarm otomatis dari Allah yang menandakan kita berada dalam satu kesalahan atau menuju kesalahan. Itu definisi ragu. Kan itu buru-buru tinggalin, kata Nabi, da ma yuribuka illa ma la yuribuk. Bisnis halal apa haram ya? Boleh apa kagak ya? Boleh apa kagak ya? Itu udah bagus. Itu ada alarm dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita terusin kadang-kadang kita nanya ustadz. Nah, di sini mulai kerancuannya. Ustadz, saya nanya, saya ada bisnis ustadz. Bisnisnya begini. Boleh apa enggak ustadz? Ustadznya bilang, oh enggak boleh. Ustadznya bego. Ustadznya disalahin. Padahal itu udah bener. Ustadznya nanya lagi. Beb, Habib, saya mau nanya nih Beb, saya ada bisnis begini. Boleh enggak ustadz? Oh haram, kata Habib. Kita lagi bilang, nih kurang gaul. Kita cari pembenaran buat diri kita sendiri. Sampai ketemu anak baru kemarin, Ustaz segini ada bisnis bener. Oh boleh. Oh ini baru. Loh, jangan nanya kalau ente mau cari pembenaran buat diri ente sendiri. Ini furqan dari Allah. Dan inilah yang saya mau sampaikan dalam topik utama. Furqan itu dikasih otomatis buat orang yang menjalankan puasa Ramadan. Al-Baqarah 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dikasih otomatis bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan. Maka setelah Ramadan berkah hidup rasanya. Betul apa tidak? Pedagang punya duit enggak? Punya. Pelajar punya duit enggak Ramadan? Punya. Dari mana ya? Wallahu a'lam. Kalau dihitung logika nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Bagaimana masuk akal? Saya kan supplier, ya. Kita puasa kan kurangin makan cuma sekali, kadang 2 kali. Kenapa terigu naik? Telur naik nggak telur? Terigu, gula, sirup, roti, selai, biskuit, bingung nggak tuh? Coba. Yang kagak ada hubungannya sama Ramadan, Bu. Pengharum udara, penjualan naik. Pembersih ban naik. Oli naik. Saya kan supplier, saya tahu. Waktu itu saya kerja di supermarket. Begitu Ramadan apa yang nggak naik? Nggak ada hubungannya Ramadan. Super pel naik, cuci piring lemon naik juga. Apa hubungannya sama Ramadan? Yang mesti naik kan sarung, ya kan, buat hadiah, baju koko, kopiah gitu kan, naik. Bingkai buat dinding, penjualan naik di bulan Ramadan. Saya nanya soalnya, karena bulan Ramadan kemarin saya masang bingkai. Saya nanya sama tukang bingkai di Mampang, gimana penjualan? Oh naik pak. Masa pandemi begini, oh naik. Ramadan naik Pak. Berkah dari mana tuh? Subhanallah. Itulah Ramadan. Ramadan itu bulan dinanti-nanti. Apalagi pengusaha-pengusaha, walaupun dia bukan muslim, dia punya pabrik, yang dinanti apaan? Ramadan Pak. Kenapa itu begitu? Gara-gara orang puasa, gara-gara orang takwa. Percaya sama saya. Inilah yang bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala rahasianya. Apa itu rahasianya?
Ada apa di belakang? Hah? Ada apa di belakang? Kayak yang berantem. Takutnya saya serba salah melulu gitu. Takutnya ada yang diri ntar lari nusuk saya lagi. Nggak ada apa-apa di belakang. Aman, aman. Di belakang aman, Pak? Sampai mana tadi? Pengusaha yang dinanti Ramadan. Handphone penjualan naik di bulan Ramadan. Sarung handphone naik di bulan Ramadan. Bingkai kacamata naik di bulan Ramadan. Sampai saya cuma beli bingkainya doang, kacamata belum ada tuh, lihat tuh. Belum ada kacanya, cuma bingkainya doang. Biarin, hemat ya Pak ya. Beli bingkainya dulu, ntar besok-besok beli kacanya ya. Ini beli bingkainya dulu, ntar baru. Ya Allah ya Rabb, saya tahu banget penjualan sarung karena saya konsultan di salah satu perusahaan sarung. Ente tahu Bapak Ibu sekalian, sarung setahun penjualannya berapa? Kue sarung, market share sarung 11 triliun. Sarung doang 11 triliun, 11 T bukan 11 MT, 11 triliun sarung doang. Semua sarung ya, semua sarung. Mau sarung rubat, gajah duduk, gajah jengkang, gajah nongkrong, sarung mangga, mangga harum manis, mangga Indramayu, mangga sarung rubat, rebat, ribat, semua ada ya, sarung apa gitu, wadimor ya, dan semuanya semua. Total kue sarung 11 triliun. Tahu nggak bulan Ramadan doang berapa? 7, sekian, 7,9, hampir 8 triliun hanya di bulan Ramadan. Dari 11 triliun, 11 bulan 3 triliun, 1 bulan 8 triliun hanya di bulan Ramadan. Itu sarung Pak ya, sarung. Belum baju koko, belum kopiah, belum mukena. Ibu mau kena kayak mau kagak kayak serah ibu. Belum mukena. Belum jilbabnya. Lagi pula orang Indonesia pakai jilbab 3 lapis, kemari. Belum aksesorisnya, belum penitinya, belum brosnya, belum apa itu air emasnya itu apaan? Wi apa? Diwiron, apa bukan diwiron apa? Payet. Begitu dah pokoknya dah. Coba. Ada apa Ramadan? Ada apa Ramadan? Sampai semua pengusaha menanti. Ente kaget kali kalau anda sampaikan lilin aja naik di bulan Ramadan. Padahal kita nggak pakai lilin, coba. Tanya pengusaha lilin. Jawabannya apa? Al-Quran yang bisa jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Itu rahasianya. Sekarang kan bukan bulan puasa. Ayo deh jualan di depan rumah risol, bakwan, tahu isi, jualan. Setiap rumah jualan, coba habis apa kagak? Kenapa bulan Ramadan habis? Kan orang puasa. Buat batalin, buat buka puasa katanya begitu. Ane tinggal di Condet. Kalau ente datang ke Condet, jangan Condet rayanya, Condet yang di gang, yang di kampung. Lihat, hampir setiap rumah jual risol, lontong, bakwan, tahu isi. Sebelah situ risol, lontong, bakwan, tahu isi. Sebelah itu risol, lontong, bakwan, tahu isi. Coba lihat. Tapi begitu ente jalan 5:30 gak bakal kebagian karena udah pada habis semua. Dari mana itu rahasia? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang atur. Logika kita
mau pakai matematika apa juga nggak nyambung. Yang beli siapa? Yang beli siapa? Karena setiap rumah keluarkan itu. Paling tambahannya kolang kaling, udah gitu deh. Selebihnya cuma itu dia, tahu isi, risol, bakwan sama lontong, udah kelar. Tapi semuanya laku, semuanya habis, dan telat dikit kita nggak kebagian apa-apa. Allahu Akbar. Begitu rahasia yang di luar nalar dan logika kita. Lah, udah kayak begitu, masih kita nggak gembira menyambut Ramadan? Udah kayak begitu, jalan keluarnya atau maaf solusinya kayak apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, itu karena lebih banyak orang beriman dan bertakwa, dan banyak yang lebih banyak zikir, dan lebih banyak orang yang baca Quran. Kenapa? Karena Ramadan sama di luar Ramadan, jujur aja ibadahnya kita bagaimana? Jauh. Ramadan tadarus, di luar Ramadan enggak. Ramadan witir, di luar Ramadan enggak. Ramadan tarawih, di luar Ramadan enggak. Ramadan hatam, di luar Ramadan enggak. Ramadan zikir, di luar Ramadan. Ramadan subuh di masjid, di luar Ramadan. Ramadan tahajud, di luar Ramadan. Mau bagaimana? Kenapa kita getol di bulan Ramadan doang? Andai kata kita getol ibadah di juga luar Ramadan, kira-kira di luar Ramadan dapat keberkahan nggak? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai Ramadan itu sahabat menangis terseduh-seduh. Ada yang nggak keluar rumah, ada yang nggak keluar masjid, dia menangis. Kenapa? Ramadan selesai, Ramadan habis. Dia bilang, ya Allah, sampai nggak kita Ramadan tahun yang akan datang? Dia bilang gitu. Dia takut nggak sampai Ramadan tahun depan, makanya dia pada nangis. Kalau kita Ramadan kapan? Ya, H-2, H-1, besok kelar. Alhamdulillah. Salah alhamdulillah Ji. Salah alhamdulillah kelepas Ramadan. Ya maklum deh, setan dibelenggu Ramadan, yang girang Ramadan kelar setan. Kita mesti nangis seperti sampai ada seorang yang berlebih-lebihan, bahkan ditegur, dia memukul kepalanya. Ya boy, kenapa Ramadan meninggalkan kita? Sampai kayak begitu Ji. Ada satu syair Bimbo yang kita kenal, enak banget tuh syair ya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, gitu kan? Kaum muslimin dan muslimat sedunia bersatu padu dalam mengayakan ridhonya, gitu kan? Alangkah, ya dibilang apa? Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Ya Allah, tuh lagu Allahu Akbar. Nikmatnya tuh kayak gitu Ramadan. Mohon tambah umur setahun lagi ya Allah. Maka ketika bulan Rajab dan Sya'ban, sunnah itu Rasulullah dan para sahabat, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur hamba sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah sampai bulan Ramadan. Sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Begitu hari pertama bulan Ramadan, itu doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Langsung kan, Musa kalamullah. Nah Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, saya nggak hafal bahasa Arab hadisnya, antara kau dan aku ini walaupun dekat ya, karena Musa kalam Allah, tapi masih terdapat 70 dinding kata Allah. Masih ada 70 hijab antara kau dan aku. Nabi Musa kan heran, sedekat-dekatnya Nabi dengan Allah itu Nabi Musa. Karena Nabi Musa
bisa berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijuluki kalamullah yang tidak dapat para nabi yang lain. Para nabi nggak dapat melalui malaikat Jibril. Hebatnya Nabi Allah Musa, dia mendengar firman Allah langsung. Maka di situ Allah berfirman kepada Nabi Musa, antara kau dan aku, kata Allah, masih ada 70 dinding. Apa kata Allah Nabi Musa? Allah melanjutkan lagi, dan ketahuilah wahai Musa, kata Allah, dinding itu terangkat ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Sedekat-dekat makhluk kepada Allah adalah umatnya Nabi Muhammad yang lagi puasa Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut terus oleh semua para nabi. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tuzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut kok Ahmad, lidahnya orang Bani Israel Nasrani sebutnya Muhammad itu Ahmad. Lidahnya orang Ibrani Yahudi belakangan menyebut Muhammad dengan menyebut Hamdud. Sama dia juga Hamdud kata orang Yahudi, Ahmad kata orang Nasrani, Muhammad kata orang Islam sallallahu alaihi wasallam. Moshe kata orang Yahudi, Moses kata orang Nasrani, Musa kata orang Islam. Sama orangnya dia juga. Avram kata orang Yahudi, Abraham kata orang Nasrani, Ibrahim kata orang Islam. Boim kata orang Tanabang. Sama. Orang Tanabang manggil Boim. Dia juga sama, nggak beda-beda ya. Devi kata orang Yahudi, David kata orang Nasrani, Daud kata orang Islam. Sama orangnya dia juga. Solomo kata orang Yahudi, Solomon kata orang Nasrani, Sulaiman kata orang Islam. Sama orangnya dia juga ya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamdud kata orang Yahudi, Ahmad kata orang Nasrani, Muhammad kata orang Islam. Makanya kalau ngaji sama guru enak, alhamdulillah. Bagi orang Ahmadiyah itu katanya bukan Nabi Muhammad, itu Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, Nabi yang ke-26. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ngaji ya, kalau pakai astagfirullahaladzim ya pakai guru lah begitu kan, diajarin oh itu bahasa apa, bahasa apa, bahasa apa. Jadi terangkat hijab itu ketika umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Itu dia yang akan kita hadapi sebentar lagi. Man fariha, walaupun hadisnya dhaif. Pak, saya sarankan ya, jangan bedain ya hadis dhaif, hadis sahih. Kalau itu isinya sama. Kalau isinya beda, bertentangan baru. Apalagi hadis dhaifnya muatan kandungannya sama dengan Al-Quran, ya ambil. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, andai kata ucapanku ada yang bertentangan dengan hadis dhaif, maka buanglah ucapanku. Imam Syafi'i aja masih sangat menghormati. Jadi kita ini apa hadisnya apa? Dhaif sahih. Jangan pakai nanya-nanya deh, saya bilang deh. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadu ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Haram. Itu hadis walaupun sahih dhaif, tetapi itu cocok isinya dengan hadis yang sahih bahwa dalam bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, begitu. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kan hadis sahih Bukhari. Itu sama, matan kandungan isinya sama, jadi kita ambil. Yang biasa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, dan saya mohon ini kali ini Ramadannya kudu beda daripada yang lain. Mumpung kita ketemu nih, Ramadan tahun ini mesti beda dengan yang lain.
Apa itu? Target. Ya Bu, target. Berikan target buat anak-anak di rumah. Berikan target buat kita juga, sudah punya target. Dari sekarang setting target. Targetnya apa? Hatam. Ya Allah, dari tahun ke tahun begitu lagi. Tahun sekarang hatam dan artinya dong. Jadi nambah ilmu pengetahuan. Sementara kita hatam mulu, nggak baca artinya, dapat pahala, tapi nggak dapat ilmu Pak, karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Kita, lo aja kali. Parah kalau begitu, baca artinya dong, baca tafsirnya. Saya siapin Pak, sayang saya nggak bawa. Saya punya Al-Quran, bikin, ya udah dicetak. Itu Al-Quran yang kami bikin, ya saya sama Pak Sarip berdua. Kita bikin Al-Quran setiap ayat pakai kode QR code. Alif Lam Mim, QR code. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. QR code. Apa artinya? Download di Smart Quran. Lagi baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Tembak pakai handphone, cetot, keluar. Menurut tafsir Jalalain keluar, menurut tafsir Al-Maraghi keluar, menurut tafsir Ibnu Katsir keluar, menurut tafsir Al-Maududi keluar, asbabun nuzulnya keluar. Ana bikin di rumah, udah jadi. Sayang ana nggak bawa. Mestinya gue bawa tuh ya, buat jamaah sekalian ya. Download Smart Quran by Creanova di handphone. Qurannya ada nggak di sini? Nggak. Saya nggak serak Quran pakai handphone, nggak serak, nggak pegang mushaf, nggak bisa cium, nggak bisa peluk, nggak bisa sampul, nggak bisa taruh di tempat yang tinggi. Ini handphone taruhnya di kantong, enak aja deh Quran di kantong, nggak rasanya kita gimana gitu. Taruh kadang-kadang di belakang, handphone di sini deket pantat, nggak enak rasanya. Quran mushaf kalau saya sih dipegang mushaf enak, dicium, dipeluk gitu, enak. Ya kita bisa hormatin gitu firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya mushafnya kudu beli. Kalau di sini cuman aplikasi. Ya, walaupun ini digital tapi belum ada kan yang ditashih kan. Nah, jadi kita bikin Smart Quran by Creanova. Ada Qurannya, baca dzalikal kita langsung jebret artinya apa. Terjemah depak juga ada. Ya, translation bahasa Inggris juga ada. Langsung share ke Facebook, ke Twitter, langsung share, langsung itu kita siapin. Supaya apa? Supaya kita tahu artinya. Mohon maaf jamaah Masjid Kuba, saya mohon Bapak Ibu angkat tangan buat survei saya. Angkat tangan. Siapa di ruangan ini yang sudah pernah baca Al-Quran lengkap dengan artinya dan tafsirnya? Sampai habis, sampai hatam. Sedih kan? Sementara hasil survei menunjukkan 65% umat tidak bisa baca Al-Quran. Mau bagaimana? Berangkat dari sini Pak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun 86 saya udah buka pemberantasan buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah, saya sebutin bukan sok tahu, bukan bangga. Nauzubillah ya Allah ya Rabbi. Biar pada ngikut, biar setiap rumah bikin pemberantasan buta huruf Al-Quran. Cuman sore doang buka, biar anak-anak datang ke rumah lo pada. Undang satu guru, ajarin deh alif ba ta sa jim ha ho. Hari besok ajarin wujud kidam bako. Gitu enak Pak, enakan zaman dulu. Zaman sekarang kagak ada begitu, tiktokan mulu, ampun Bang Jago ada gini. Yang ketawa tuh pelaku pemain TikTok semua tuh. Biasalah. Mengapa semua menangis? Biasalah. Puyeng gak buat TikTok ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Kurang apa tuh? Mau baca Quran langsung ada artinya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya kita siapin. Nggak sempat juga kita siapin lagi buku. Nih buku Perjuangan Menegakkan Tauhid kita siapin. Milikin dan baca sampai habis di bulan Ramadan. Karena ini perjuangan menegakkan tauhid, ya, 80-70% Al-Qur'an yang menceritakan ketauhidan daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Islam masuk ke Nusantara, sampai 212, sampai RUHIP, sampai yang terakhir saya menyusunkan buku ini. Tinggal baca doang deh, nggak mau juga kebangetan, beneran serius. Mari kita buktikan. Survei saya nih, mari kita buktikan. Pernah nggak kita ngaji dengan artinya? Saya mau nanya sama bapak-bapak sekalian. Fir'aun agamanya apa? Fir'aun agamanya apa? Ayo dong, apa kira-kira? Fir'aun agamanya apa kira-kira? Pertanyaannya aneh apa kagak? Belum pernah dapat pertanyaan kayak gini. Belum pernah ya. Coba buka dalam surat Yunus ayat yang ke-90 coba. Yang punya Quran terjemah, fadhal silakan. Itu mau dibilangin jemaah kalender sini? Enggak. Baca coba Ji. Fir'aun agamanya apa? Yang keras. Udah dapat. Yang keras Ji, kasih mic-nya biar dia baca. Sepuluh 90. Cepetan keburu azan Isya ini. Nah. Wajunadi. Naam. Balaghatil qalam. Apa artinya? Kasih mic-nya ngapa? Pak, dibuka dulu Pak, dikit aja. Nah gitu. Bapak kita, Ustadz kita tolong dikasih mic-nya. Oh nggak nyampe ya? Tuh kan, kok katanya juga apa? Azan Isya nggak lo? Nggak apa-apa yang kencang Pak. Oh bukan. Itu terjemahnya maaf nggak jadi. Itu terjemah Departemen Agama nggak jadi. Selain Departemen Agama. Karena beda. Ujungnya apa? Dan aku orang yang berserah diri bukan? Iya. Itu yang saya mau garis bawahi sebenarnya malam ini. Ini bagaimana nih peraturan di mari? Isa, kelar. Billahi taufiq wal hidayah. Belum. Yang lain Pak, mohon Pak uninstall Pak. Itu hapus Pak. Beneran. Itu Departemen Agama kan? Hapus, ganti. Terjemah yang mana aja selain Departemen Agama. Aneh mesti ngomong tegas-tegasan. Nggak pakai tadi ngaling-ngaling. Karena di situ nggak ditulis Fir'aun nggak teriak wa ana minal muslimin. Apa artinya? Dan aku orang Islam. Lihat terjemah yang lain. Departemen Agama dan aku orang berserah diri. Mana bisa berserah diri? Islam. Lihat ayat 84. Falyatawakkal Allah in kuntum muslimun, kata Nabi Musa. Maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian orang Islam. Nyambung.
makanya Fir'aun dia minta masuk ke dalam agama Islam. Wa ana minal muslimin. Dan aku sekarang orang Islam, tapi Allah menolak keislamannya. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim agama apa? Berserah diri kalau umpamanya di departemen agama. Kalau yang bukan, jelas Ibrahim berkata, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang lain jangan kau mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Ketabrak kereta juga berserah diri. Ngapain lo gue berserah diri? Tabrak di kereta. Bunuh diri namanya, bukan berserah diri. Tapi kan kita nggak nyambung begitu. Coba cari cari terjemah yang lain deh. Mau terjemah Buya Hamka, Ibnu Katsir, Profesor Mahmud Yunus, Profesor Bakhtiar Surin, terjemah Ustaz Talib, terjemah siapa aja yang cari, asal jangan selain Departemen Agama. Ane jamin. Di sini juga Ustaz. Jadi termasuk orang muslim cuma dalam kurung berserah diri. Tapi depannya bukan begitu. Dan kami selamatkan Bani Israil. Itu betul. Tadi Bapak bilang kami seberangkan. Ya. Iya. Ganti yang lain ya. Nah iya. Ganti buru-buru yang lain. Yang tadi uninstall. Dan kami selamatkan Bani Israil melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan melintasi mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim." Itu Pak, itu yang saya maksud. Fir'aun aja minta masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kita ambil kesimpulan, agama yang dibawa Nabi Musa agama apa? Lihat 84 nih, terjemah yang tadi mundur 84, lihat 84. Itu kan 90. Turun ke 84, baca lagi. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Artinya, dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang muslim." Tuh, Musa pun berkata, jika kau benar-benar orang muslim, bertawakallah kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim, Al-Baqarah 132. Ini mau azan Isya atau mau kelar? Ikut peraturan di mari. Terus 5 menit. 5 menit. Jangan satu yang pegang mestinya. Al-Baqarah 132 itu Ibrahim beragama Islam. Surat An-Naml 44 itu Nabi Sulaiman beragama Islam. Ali Imran 52 Nabi Isa beragama Islam. Ayo semuanya buka. Al-Baqarah 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Enak kan dengernya kan? Kalau yang lain, yang beberapa berkata, dan Allah telah menetapkan agama ini untukmu dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Apa maknanya? Nggak ada. Melainkan dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Begitu. Jangan ragu-ragu. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir, millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Karena Allah telah menyebut kalian orang muslim sejak dahulu. Kenapa kita bilangnya Nabi Ibrahim agamanya Hanif? Kenapa kita bilang Nabi Ibrahim agamanya tauhid? Hanif, tauhid bukan agama, itu sifat Islam. Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Sulaiman agamanya apa? Islam. Buktinya Ratu Bilqis berkata, "Aslamtu ma'a Sulaiman." Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman baru kemudian nikah. Kata Ratu Bilqis, surat An-Naml ayat yang ke-44. Begitu juga semua nabi. Nah itu tuh Pak, gara-gara kita nggak pernah baca terjemahan, akhirnya kita gampang
begoin. Injil kitabnya orang Kristen, Taurat kitabnya orang Yahudi. Lah, jadi agama yang dibawa Nabi Isa agama Kristen. Jadi agama yang dibawa Nabi Musa agama Yahudi. Yang bener aja. Coba Pak, terakhir sebelum azan Isya, agama yang dibawa Nabi Isa, Maryam 30-31. Maryam surat yang ke-16. Yang ke-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati was zakati wa ma kuntu hayya. Artinya aja Pak. Dan Nabi Isa berkata, dengerin. Dan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberi kitab Injil. Dengerin ya, Nabi Isa, Allah memberiku kitab Injil. Kitab Injil. Apa isinya? Ayo Pak, biar cepat, 3 hatu, lompat. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terus? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. 31. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama. Nah, gue katanya juga apa? Dan dia memerintahkan aku melaksanakan sholat dan zakat. Jadi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa memerintahkan sholat, memerintahkan zakat. Karena lalu apa responnya orang Bani Israel? Responnya bukan di Maryam, responnya di Ali Imran 52. Terakhir sebelum azan. Terakhir mulu nih. Responnya cepat Pak, artinya aja biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, tuh, ketika diajak sholat, diajak zakat, Nabi Isa merasakan keingkaran nih. Pada nggak mau nih sholat, pada nggak mau zakat. Lihatin, dengerin. Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyun, sahabat-sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kurang apa jelasnya bagaimana coba? Makanya baca artinya. Kalau nggak baca artinya lolos Pak. Anak-anak kita dibodohin ntar. Nabi Isa bawa agama Kristen, Nabi Musa bawa agama Yahudi, Nabi Muhammad baru bawa agama Islam. Islam agama paling belakang. Islam ini menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Pernah dengar nggak begitu? Jujur pernah dengar nggak? Itulah perkataan yang udah menjadi darah daging yang membuat kita berpikir Islam agama paling belakang, bertentangan dengan Al-Quran semua yang saya bacakan tadi. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl, kata Allah. Dan kalian tuh orang muslim yang aku sebut. Dia Allah telah menyebut kalian orang muslim min qabl, sejak dahulu, kata Allah. Sebelum Ibrahim pun Allah telah menyebut kalian beragama Islam. Bahkan itu di sisi Allah loh. Di sisi Allah, inna dina indallahil. Nggak pernah ada sejarah kapan Islam mulai ada, kagak ada. Bukan banding-bandingin, bukan jelek-jelekin. Kita harus menghormati semua agama, apalagi agama yang berlaku di Indonesia. Kita hormatin, tapi kita mesti bilangin Yahudi itu ada pertama kali tahun 930 sebelum Masehi, ketika Nabi Sulaiman wafat, pecah dua kerajaan, muncul agama Yahudi dari kelompok Yuda. Yahuda itu bikin peraturan sendiri. Nama peraturannya Judaism. Judaism inilah cikal bakal agama Yahudi. Bukannya Nabi Musa yang hidup tahun 1420, 800 tahun setelah Nabi Musa wafat baru muncul agama Yahudi. Nabi Musa wafat 1420. Hadis Nabi sahih. Ditanya oleh Muaz bin Jabal, berapa tahun antara dirimu dan Musa ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab 2000 tahun. Berarti meninggal tahun 1420, karena Nabi 571 jadi Nabi. Kan gampang hitungannya. Yahudi kapan Yahudi? When
When King Solomon died, divided kingdom of Israel, kita baca sejarah. Ketika Nabi Sulaiman wafat, bagi dua kerajaan Israel, satu Islam, satu Yahudi. Nasrani. Kan ada tahun pembentukannya tahun 325 dengan ditetapkannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil Perjanjian Baru. Kapan itu? Tahun 325. Rajanya Konstantinus, yang usul Paulus, ibunya Ratu Helena. Selesai, ada jelas loh semuanya. Ini bukan jelek-jelekin agama lain. Jelas sekali semua sejarah itu. Nah, di sekolah nggak diajarin yang kayak begini. Karena nggak diajarin, Anda bikin buku. Ini bukunya. Bukan cari kekayaan dari buku, bukan. Impas aja. Gratis malah ini. Gratis bagiin semua dia. Bagiin semua gratis. Cuman ganti ongkos cetak doang. Pelit banget sih, gimana. Ini biar sampai. Kalau aneh jadi ente beli 5, kirim ke mantu, mertua, kirim semua. Kirim ke anaknya lagi sekolah di Amerika sono. Kirim ke teman-teman sahabat. Biar apa? Biar pada paham. Aneh tulis detail, bahkan nanggung kalau cuma sampai Ibrahim sampai Nabi Muhammad sampai tahun 2020. Ini 3 jilid, bawa cuma jilid pertama. Baik deh, insya Allah kita ketemu lagi saudara sekalian. Anda juga udah waktunya ngopi. Mudah-mudahan panitia menyadari. Kita salat isya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bukunya disediain di luar, di depan bukunya disediain. Tafadhol buat pengurus dan jamaah-jamaah sekalian. Akhir kalam, yang benar semua dari Allah. Kalau salah saya minta maaf dari salah saya sendiri. Sekali lagi kalau yang kesinggung saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.